Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Baik dan sehat tentunya semuanya ya. Sekalipun belakangan ini kita mendapatkan informasi ada suatu varian baru dari pandemi COVID ini yang bernama Omicron. Tetapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Seringkali kita mendengar anjuran pemerintah pada masa pandemi ini dengan bahasa tetap prokes atau bahasa dalam percakapan di WhatsApp, jangan kendor, tetap prokes. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya mau bertanya, siapa di antara kita dengan kejadian pandemi ini imannya semakin dikuatkan di dalam Tuhan? Semakin lebih rajin untuk baca Alkitab dan semakin lebih rajin untuk mencari Tuhan, masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan grup di mana di dalamnya saling bersekutu, saling menguatkan, saling membangun, dan saling mendoakan. Bahkan terciptanya dan terbangunnya kembali persekutuan internal di dalam keluarga, di antara orang tua dan anak-anak. Kita percaya bahwa di balik semuanya ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Sekalipun terlihatnya atau terkesannya sepertinya kita dibangunkan dari zona tidur kita. Tapi saya percaya setiap kita semua anak-anak Tuhan yang sedang membuka dan mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang mau membangun persekutuannya lebih intim lagi dengan Tuhan, ingin menyenangkan hati Bapa di dalam surga. Amin Bapak Ibu. Karena ada peningkatan di dalamnya bagi setiap kita yang mengasihinya, maka tentunya kita semakin dibentuk untuk tidak takut dan tidak khawatir di dalam masa-masa yang terjadi pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan yang setia mengikuti channel ini membaca judul kontennya adalah Prokes 5M. Untuk mempersingkat waktu, ada 5 hal yang harus kita lakukan sebagaimana pemerintah pun menerapkan Prokes 5M. Dan sebagai kita orang-orang percaya dan sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita umat pilihan yang ditebus olehnya, dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, berarti Tuhan mau setiap kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Apapun profesi dan pekerjaan kita dan latar belakang kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan mengasihi saya, mengasihi kita semuanya. Haleluya. Nah, saat ini kita akan belajar untuk menerapkan Prokes 5M, karena kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara KTP, tapi kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang berkenan di hadapannya. Sebelum itu saya mau mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ini ke dalam pimpinan dan urapan Tuhan. Biar setiap umat-Mu jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berikan pengertian, Tuhan urapi dan Tuhan berkati, sehingga setiap kami dikuatkan, diteguhkan dan diberkati. Kami menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dan Tuhan pakai hidup hamba dan Kau memakai setiap kami untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Prokes 5M. Seperti yang kita tahu, pemerintah menganjurkan ada 5 prokes. Prokes 5M namanya, yaitu pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk yang pertama adalah prokes pertama, yaitu mencuci tangan. Apa yang firman Tuhan katakan bagi kita perihal mencuci tangan, Bapak Ibu? Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 3-4. Firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 3-4. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di ayat keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita berbicara mengenai kata gunung, pasti terlintas dalam benak pikiran kita gambaran sebuah gunung. Kalau di muka bumi ini, Mbah Google mengatakan gunung tertinggi bernama Mount Everest dengan ketinggian 8.840 meter di atas permukaan laut.
Dan di dalam Alkitab, nama gunung ada gunung Horeb, gunung yang disebut juga gunung Tuhan, yaitu gunung Sinai, dan gunung Sion disebutkan di dalamnya. Peristiwa sewaktu pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan, kita baca di dalam Alkitab, yaitu di gunung Sinai atau di gunung Horeb. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30-33 berkata, dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, dan di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Di ayat 31, Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, dan datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, kita diingatkan kembali di tahun 2022 ini bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita percaya adalah Allah yang Maha Kudus. Dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersih beberapa artinya adalah bebas dari kotoran, bening, tidak keruh, tidak tercemar, tulus ikhlas, tidak dicampur dengan unsur atau zat lain, asli. Sebagaimana prokes pemerintah selalu mengingatkan kita untuk selalu mencuci tangan, hari ini firman Tuhan berbicara bagi kita agar tangan kita pun bersih, Bapak Ibu. Orang yang bersih tangannya berarti tindakannya, perbuatannya bebas dari kesalahan. Mungkin ada yang bertanya, Ibu Pendeta Loli, saya orang berdosa, saya telah banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Atau ada yang berkata, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, apakah saya dapat naik ke gunung Tuhan yang Maha Kudus? Dengar baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun berada, ada kabar baik yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sekarang permasalahannya adalah apakah kita telah mengakuinya di hadapan Tuhan dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan mau diperbaharuinya hari demi hari dan tidak menjauh daripadanya. Seringkali setelah orang percaya mengaku dosanya, mau bertobat, musuh mengintimidasi sehingga merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Sehingga mengakibatkan anak-anak Tuhan menjauh, merasa tidak layak. Saya ini orang yang berdosa, saya nggak pantas, saya nggak layak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada hari ini, Tuhan mau setiap kita untuk dekat dan mendekat kepadanya, membersihkan tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendukakan hati Tuhan. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk penipuan, menjauhi kecurangan, tidak melakukan suatu perbuatan kekejian kepada orang yang lemah dengan menindas atau menghina. Dan yang murni hatinya, firman Tuhan katakan, yaitu tidak ada unsur kemunafikan di dalamnya. Tulus, tidak ada ambisi yang tersembunyi, artinya dalam melakukan tindakan dan perbuatan kasih, marilah kita melakukannya dengan hati yang murni, dengan hati yang memang sungguh karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebagai suatu pencitraan kita dalam kita menunjukkan kasih dan memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak memendam dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dengan menganggap diri kita sendiri lebih benar. Dikatakan juga di sini tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Melalui prokes 5M ini Bapak Ibu, kita diingatkan pada saat kita mencuci tangan sebagai orang percaya, tangan kita pun harus bersih saat menghadap Tuhan. Hati kita harus murni dan tulus, dijauhkan daripada kita penipuan dan sumpah palsu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi kita yang mengasihi dan percaya kepadanya, bahwa suatu hari kita akan melihatnya, dan suatu hari kita akan bersamanya di dalam kekekalan, maka kita pun diminta untuk menjaga kesucian hati kita.
hati kita bersih, hati kita kudus, maka akan mengalir ke bagian tubuh kita yang lain. Amin. Prokes pertama, kita belajar bahwa mari kita melakukan untuk menjaga hati kita, menjaga kekudusan perbuatan kehidupan kita. Selama masih ada waktu, mari kita mengakui di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang adil, yang akan menyucikan kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Amin Bapak Ibu. Dan poin yang kedua adalah prokes kedua dikatakan adalah memakai masker. Di saat pandemi ini kita dianjurkan memakai masker untuk melindungi dari percikan, virus, dan penyebaran penyakit. Benar ya Bapak Ibu? Pasti kita semuanya mengetahui tentang hal ini. Demikian juga dalam kehidupan manusia rohani kita, manusia yang ada dalam kehidupan tubuh jasmani kita ini. Kita pun harus memakai masker yang artinya menjaga perkataan yang keluar dan perkataan yang masuk dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menguasai dan mengendalikan seluruh perkataan kita sehingga tidak menyakiti hati sesama kita, terlebih Tuhan kita. Dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 10-11, 1 Petrus 3 ayat 10-11, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan di dalam Alkitab ataupun juga di dalam Alkitab elektroniknya melalui handphone. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Poin yang kedua yang kita dapatkan pada saat ini meneguhkan dari poin pertama Bapak Ibu. Terkadang tanpa disadari orang-orang percaya mengatakan statusnya sebagai anak-anak Tuhan terlalu mudah menghakimi dan menilai sesamanya. Sehingga terkadang sering tidak terkontrol perkataan yang keluar dan dapat mengakibatkan orang lain menjadi terluka dan tersakiti dengan perkataan sesamanya. Benar ya Bapak Ibu ya? Zaman sekarang pasti kita pernah mendengar kalimat seperti ini. Saya kan orangnya mudian. Kalau saya lagi merasa senang, saya akan mengucapkan kata-kata yang baik dan manis. Tetapi kalau saya lagi bad mood, saya nggak peduli pikiran dan perasaan orang lain. Emang gue pikirin. Itu sering terdengar bagi anak-anak muda, bahkan mungkin juga di kalangan dewasa. Hari ini kita disadarkan melalui Prokes Lab 5M yang kedua, menjaga jarak, artinya mari kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita dan juga menjaga perkataan yang masuk dalam kehidupan kita. Melalui Prokes 5M yang kedua ini kita diingatkan perihal memakai masker. Mari kita menyaring setiap perkataan yang keluar dan masuk dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12, di ayat 9 demikianlah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Di ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Di ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dari air pahit, dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin Bapak Ibu. Jika kita dekat pada Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan mengingatkan kita dan menegur kita dengan halus. Jika ada dari perkataan kita yang telah menyakiti sesama kita. Kita akan semakin peka dan mengenal perasaan Bapa. Kita akan semakin peka mengenal akan perasaan Roh Kudus sehingga pada saat kita sadar bahwa kita telah melukai sesama kita dan kita mau meresponnya, maka kita akan datang kepada sesama kita dan kita meminta maaf atas perkataan kita yang mungkin menyakiti hati sesama kita. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu untuk kita lebih peka akan setiap perkataan perasaan orang lain, sebagaimana Tuhan pun sangat mengasihi kita dan menjaga perasaan kita supaya kita pun menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa di dalam surga. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh pimpinan dari Tuhan untuk
agar setiap perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati bagi kehidupan orang lain dan juga bagi kehidupan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua, prokes 5M kedua adalah memakai masker. Artinya mari kita menjaga perkataan kita. Biarlah mulut kita senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga adalah, prokes ketiga dikatakan adalah menjaga jarak. Apa yang menjadi makna bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam prokes ketiga ini perihal menjaga jarak. Mari kita menjaga pergaulan kita. Amin Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagi anak-anak muda yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, jaga pergaulanmu. Firman Tuhan katakan terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Lakukan saja perintah Tuhan, karena apabila anak-anak muda melanggarnya, ada suatu resiko atau tantangan bayar harga di dalamnya. Kalau engkau, anak-anak muda, melawan atau berusaha menerobos apa yang firman Tuhan katakan. Anak-anak muda, dengarkan firman Tuhan, dengarkan nasihat orang tuamu, dengarkan, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Amin Bapak Ibu. Perceraian zaman sekarang itu sangat mudah terjadi, bahkan di kalangan para anak-anak Tuhan. Godaan di sekitar kita begitu banyak. Korupsi terjadi, kekerasan, dan hal lainnya. Namun hari ini kita diingatkan, mari kita menjaga pergaulan kita. Bukan berarti kita merasa eksklusif dengan merasa diri kita tidak butuh orang lain. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain juga. Namun kita perlu mengawasi dan menjaga pergaulan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 22 ayat 24 berkata, Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Dan di Amsal 13 ayat 20 mengingatkan kita kembali pada hari ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Melalui prokes 5M yang ketiga ini, kita diingatkan menjaga pergaulan kita. Bangun komunitas yang saling membangun dan menguatkan dan mendoakan. Satu firman Tuhan untuk meneguhkan di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Satu-satunya jalan dan kebenaran adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya. Katakan amin Bapak Ibu. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka kita juga akan mengerti apa yang menjadi perasaannya. Maka kita juga akan mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Di dalam kita mengenal Tuhan, maka kita akan pun diberikan pengertian. Firman Tuhan katakan, yang telah mengaruniakan pengertian. Sehingga pada saat kita membaca Alkitab, ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan bukakan. Mungkin pada hari ini kita nggak dapat. Tetapi mungkin sesuatu yang baru Tuhan berikan di minggu depan, di bulan berikutnya. Ada sesuatu pewahyuan, pengertian yang baru kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal itu. Pada saat membaca firman Tuhan pada hari ini sepertinya firman Tuhan itu biasa aja. Tetapi pada saat membaca di hari berikutnya atau di bulan berikutnya, ada sesuatu pewahyuan, ada sesuatu rema yang baru Tuhan berikan. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kepada setiap kita pengertian di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Di dalam Dia yang memberikan kita jalan keselamatan. Di dalam Yesus yang memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan. Sebab kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sehingga pada saat kita mengalami Tuhan, menerima Tuhan, maka Roh Kudus yang terus memimpin menuntun kita kepada kesempurnaan. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam tulisannya, di dalam apa yang dia sampaikan kepada
jemaatnya pada saat dia menuliskan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin Bapak Ibu. Di dalam persekutuan, di dalam tubuh dan darah Yesus, kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Oleh karena kita mengenal dan mengasihi Tuhan, maka kita dimampukan, kita diberikan, dituntut untuk berkemenangan dan dapat mengalahkan dosa. Karena tabiat manusia secara daging adalah pastinya tentunya dosa, tetapi oleh penebusan darah Yesus, oleh cinta kasih Tuhan, kita dimampukan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dimampukan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan prokes yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Apa yang dapat kita tangkap dari prokes keempat ini Bapak Ibu? Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Saya akan ulangi lagi. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita membaca ayat sebelumnya dari firman Tuhan Lukas 21 ayat 34 ini, Tuhan itu sedang berbicara tentang kedatangannya. Perikop sebelumnya adalah kedatangan anak manusia, itu perumpamaan tentang pohon ara. Dan di ayat 34 ini, perikopnya ini berjudul dengan nasihat supaya berjaga-jaga. Tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu. Satu pun tidak ada yang tahu. Bahkan firman Tuhan katakan anak pun tidak tahu. Namun melalui prokes 5M yang keempat ini, kita diingatkan untuk lebih berjaga-jaga lagi. Kita tahu sejak kejadian pandemi COVID ini, kita dengar berita, kita mengetahui bahwa banyak pub, diskotik yang tutup. Benar ya Bapak Ibu, dunia hiburan malam mulai sepi. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang masih buka, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Dan kita mengetahui bahwa pada saat keadaan COVID mengalami tingkat kenaikan yang tinggi, pergerakan tempat-tempat hiburan dunia malam pun dibatasi atau menjadi terbatas. Menjauhi kerumunan yang dimaksud di sini adalah menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenarannya. Saya ulangi, menjauhi kerumunan yang dimaksud di sini adalah menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenarannya. Saya sangat percaya Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Bapa yang maha baik, dan pastinya mau agar anak-anaknya, setiap kita menikmati kehidupan di bumi seperti di surga. Seperti yang kita ketahui dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang dalam hidup kita untuk kita mempunyai hidup dan mempunyai alam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan di sini bukan hanya berbicara mengenai materi, tetapi dalam kelimpahan baik roh, jiwa, di mana tetap dalam segala hal jiwa kita tetap bersuka cita, jiwa kita tetap memuji Tuhan. Roh kita tetap semakin bahkan melekat dan semakin melekat dan semakin melekat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Walaupun secara kenyataannya terkadang saya percaya mungkin rasa khawatir, rasa cemas itu muncul pada saat harapan dengan kenyataan dilihat berbeda. Padahal kita mengetahui sejak pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan telah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah dan taklukkanlah. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu kalau kita selaraskan dalam kehidupan kita sebagai saksi Tuhan dalam amanat agung yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita adalah agar setiap kita yang dikatakan orang percaya melahirkan jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Tuhan. Jiwa-jiwa yang kita bawa di dalam Tuhan
lewat hidup kita, lewat kesaksian hidup kita, bahkan lewat kesaksian kegagalan kita pun Tuhan dapat pakai sehingga orang-orang lain pun dapat dikuatkan dan bangkit dari kegagalannya untuk menyatakan dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat mulai dari Yerusalem kita, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kita. Ada banyak jiwa-jiwa yang perlu kita doakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dari kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan kah, masa lalu yang pahit, saya sungguh sangat percaya itu Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang suatu hari Tuhan akan pertemukan. Dan Tuhan mau hidup kita meresponnya dan menguatkan setiap umat Tuhan yang Tuhan pertemukan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan dikatakan penuhilah dan taklukkanlah. Sebenarnya pada saat Tuhan mengatakan penuhilah dan taklukkan, Tuhan memberikan kuasa dan otoritasnya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kita percaya, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu pun kita diberikan kuasa untuk mengalahkan nafsu dan kedagingan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam arti gambaran sederhananya pada saat ini adalah, terkadang mungkin kita sebagai anak-anak muda jatuh terjerumus dalam kehidupan dan pergaulan yang tidak semestinya atau yang tidak dikehendaki, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seks bebas mungkin menawarkan kenikmatan. Kenikmatan yang sesaat tetapi dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Dan tentunya akan membuat hati Tuhan bersedih. Kemabukan mungkin dapat membuat sebagian orang senang, happy sesaat, tetapi tidak dapat menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Benar Bapak Ibu ya? Hari ini, saat ini Tuhan hadir, menjamah setiap kita. Apapun kondisi keberadaan dari saudara-saudara jemaat Tuhan, dimanapun berada dari segala kalangan dan usia. Saya percaya, Tuhan Yesus hadir pada saat ini, menjamah bagi setiap kehidupan kita, untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kelegaan, untuk memberikan kita masa depan yang cerah, untuk memberikan kita damai sejahtera, karena kuasa dan otoritas itu telah Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Melalui prokes 5M yang keempat ini, menjauhi kerumunan, kita diingatkan untuk berjaga-jaga dan menjaga hidup kita seperti yang firman Tuhan katakan dalam Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13, mari kita buka firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Diingatkan lagi kita untuk menjaga hati kita Bapak Ibu. Jadi poin pertama, poin kedua, poin ketiga, Tuhan berbicara mengenai menjaga hati. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan poin yang terakhir, prokes 5M. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Amin. Mengurangi aktivitas keluar kita kalau tidak penting. Katanya jangan keluar. Begitu ya Bapak Ibu. Benar ya? Bukan berarti kita di rumah saja. Kita harus kerja. Firman Tuhan katakan kalau tidak kerja tidak usah makan. Ya kan? Kecuali kalau memang dia pengusaha, ya mungkin dia bisa mengerjakan dari rumah gitu ya. Tetapi artinya setiap kita saat ini disarankan kalau nggak penting-penting banget, lebih baik di rumah untuk menghindari namanya penyebaran yang saat ini sedang terjadi. Tapi kita percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan keadaan COVID ini. Sehingga setiap kita boleh melihat penyertaan Tuhan, kemenangan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saat judul khotbah perenungan firman Tuhan ini muncul dalam hati saya, waktu itu saya sedang di kamar mandi. Seringkali Roh Kudus itu berbicara atau menaruhkan sesuatu dalam hati saya pada saat saya mungkin lagi cuci piring. Atau bahkan kadang sambil nyuci baju. Saya membuat judul prokes 5M bukan karena mau mencari sensasi dengan memberi judul prokes 5M Bapak Ibu. Tapi pada saat judul ini muncul, saya merespon, ya Tuhan, siap Tuhan, apa yang harus saya siapkan. Ayat firman Tuhan itu
muncul dalam benak saya, Bapak Ibu. Dan meresponnya dengan menuliskannya sehingga saya tidak lupa. Dan saya pun secara pribadi diteguhkan dan dikuatkan, bahkan diberkati dengan firman Tuhan yang saya persiapkan ini. Dan saya berharap kita semua pun diberkati, dikuatkan, diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan dengan judul Prokes 5M ini. Mengurangi mobilitas artinya mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi di dalam jam-jam doa kita, Bapak Ibu. Karena kita butuh firman-Nya yang dapat mengajari dan menuntut kita. Pada saat Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia, saat Dia memulai pelayanannya, kita percaya waktunya sangat begitu sibuk, tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Kalau kita membaca Alkitab, ya benar Bapak Ibu ya. Kita dapat mengetahui itu lewat Alkitab yang kita baca, dikatakan Tuhan Yesus pergi menyendiri untuk berdoa. Di tengah kesibukannya terkadang Dia membawa dirinya menepi untuk berdoa. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, saudara-saudariku Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, kita perlu memberikan waktu kita kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita. Bapak Ibu pernah tidak merasakan saat lagi menyetir mobil, lagi di jalan atau di tengah perkumpulan ramai, merasakan tiba-tiba butuh Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, menitikkan air mata oleh karena Tuhan, aku mengasihimu, aku merindukanmu, aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Engkau baik sekali Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat maha baik. Pengampunanmu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu pernah gak merasakan seperti itu? Melalui Prokes 5M ini, melalui Prokes 5M yang terakhir ini, kita diingatkan untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat doa kita. Membangun keintiman atau memulai keintiman kembali dengannya. Ibarat pasangan suami istri yang menjaga keintimannya, keharmonisan dan kemesraannya. Saya pernah dengar kesaksian sebuah keluarga di mana suaminya belum berbicara, namun hanya menggerakkan tubuh dan pandangan yang sekilas, istrinya sudah mengetahui apa yang dibutuhkan suaminya. Hanya dengan menggerakkan tubuh atau mengerdipkan mata, pasangannya sudah mengetahui. Karena apa? Karena ada suatu keintiman. Keintiman suami istri dibangun melalui percakapan komunikasi yang baik. Keintiman dalam hubungan suami istri, saling percaya, menghargai dan menghormati serta menjaga satu sama lain. Dan ini tentunya ada waktu untuk menguji kesetiaan dan keintiman suami istri ini untuk tetap terus ada keharmonisan sampai Tuhan memisahkannya. Benar ya Bapak Ibu? Demikianlah dalam Prokes kelima ini kita diingatkan agar kita kembali membangun keintiman kita dengan Tuhan. Mulai membangun keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Memperkuat hubungan intim kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Lewat doa pribadi kita. Saya percaya Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan pasti berdoa. Pasti rajin berdoa. Dan Tuhan ingin menyampaikan pada Prokes kelima ini. Lebih lagi, keintiman itu dibangun secara pribadi bersama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus yang sangat maha baik. Dia tidak pernah memberikan segala sesuatu melebihi daripada kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami sesungguhnya tidak melebihi dari kekuatanmu. Dan firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya pencobaan itu bukan daripada Tuhan. Tetapi kalaupun anak-anak Tuhan diberikan sesuatu hal, yaitu ujian, adalah untuk menaikkan level. Adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan dan kehidupan saya. Melalui Prokes 5M terakhir ini sekali lagi kita diingatkan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu perbanyak berdoa kita. Amin Bapak Ibu. Sebagai ayat penutup dalam Lukas 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kesimpulan dengan Prokes 5M ini, kita diingatkan maknanya secara rohani untuk setiap kita dapat melakukannya.
dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya mau mengajak, ingat prokes 5M. Ingat firman Tuhan bagi kita saat ini untuk berakar kuat, tertanam subur, dan berbuah-buah lebat. Dan kita semua dapat melakukannya dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi kita dibentuk, dibangun untuk menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, dan tidak bercacat celah, dan berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam loh hati kami yang terdalam dimanapun Tuhan, umat-Mu Tuhan, baik dari segala kalangan usia, baik muda, remaja, dewasa, orang tua, dari segala kalangan Tuhan. Mari Tuhan berkatilah, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Prokes 5M. Yang pertama adalah kami mencuci tangan Tuhan. Dan saat kami datang, Tuhan, kami datang memohon ampun kepadamu Bapa. Kami datang dengan tangan yang bersih. Kami datang dengan hati yang tulus dan murni Tuhan. Kami membuang segala sumpah palsu dan segala kejahatan, dan kami mau bertobat di dalamnya Yesus. Tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Poin yang kedua dari prokes 5M adalah Bapa, kami memakai masker. Tuhan, mari dengan firman Tuhan yang kami diingatkan untuk menjaga perkataan kami. Kami mohon ampun jika ada perkataan kami yang telah melukai sesama kami Tuhan. Maka dalam nama Yesus kami mau Tuhan berdamai. Kami melepaskan pengampunan dan kami mengasihi orang-orang yang mungkin pernah kami sakiti. Sama hati mereka Tuhan. Sehingga mereka disembuhkan dan hidup kami menjadi berkat dan tidak menjadi sandungan. Bahkan kami juga mengampuni dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan. Mari Tuhan, dengan prokes 5M yang kedua, kami diingatkan memakai masker. Kami diingatkan menjaga perkataan kami, sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan kehidupan, perkataan yang memberikan kesembuhan, perkataan yang memberikan kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan poin yang ketiga, prokes 5M adalah Tuhan, kami menjaga jarak. Mari Tuhan pimpin kami, berikan kami pergaulan yang baik, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Bahkan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini berusaha berbisnis, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam nama Yesus, sehingga segala transaksi yang dikerjakan oleh umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan jadikan kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Tuhan jadikan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik, dan menjadi terang. Dan segala transaksi yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan dalam usaha bisnis dan pekerjaan dan karirnya, Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari Tuhan, dan poin yang keempat prokes 5M adalah Tuhan, menjauhi kerumunan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, untuk kami mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan tidak terlena dengan kenikmatan dunia yang ditawarkan, kenikmatan yang sesaat. Tetapi Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari Tuhan berkati jemaat Tuhan. Berkati Tuhan, sertai. Biarlah aliran surgawi, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kekuatan dari surga Engkau tambahkan, bahkan Engkau limpah-limpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan yang poin yang terakhir itu prokes 5M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan Tuhan bahwa dalam nama Yesus, dalam segala aktivitas kami, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mendekatkan diri, membangun kembali hubungan kami dengan Engkau Tuhan, membangun, bahkan menambahkan, dan bahkan lebih dekat lagi dalam jam-jam doa pribadi kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau terlalu banyak waktu-waktu kami yang kami berikan kepada dunia ini. Tetapi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan ajari kami, mari Tuhan pimpin kami untuk kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di kota, baik yang ada di bangsa, baik yang ada di negara, baik yang ada di desa, dari segala penjuru pelosok dalam nama Yesus, dari segala kalangan usia dan pekerjaan, jabatan dan profesi. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan. Membutuhkan berkat, Tuhan berkati, sebab Engkau
adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus bagi tubuh yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada yang sedang mau menjalankan tindakan pengobatan ataupun tindakan medis dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena saran dokter, oleh karena hasil kedokteran. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalamnya, sebab Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Maka dalam nama Yesus yang beriman dan percaya, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan sertai dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami boleh melihat Tuhan perlindungan, kesembuhan Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan mengalir, taruhkan bagian tanganmu ke bagian tubuh yang sakit, dan imanmu dalam nama Yesus menyembuhkannya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati setiap orang tua. Berkati pasangan suami istri Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami, setiap para gembala, pengajar, penginjil, nabi, rasul, Tuhan berkati. Dan kami serahkan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, ampuni Tuhan untuk ketidakmengenalan dan ketidakpercayaan kepada Engkau Yesus Kristus. Kami berdoa, selamatkanlah ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan Indonesia. Pulihkanlah keadaan dunia ini Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa, jamah lawat Tuhan. Engkau hadir, datanglah kerajaan surgamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Dengan prokes 5M ini Tuhan, kami ingat firman-Mu Tuhan. Kami hidup dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami berbuah-buah. Kami diberkati. Kami dikuatkan dalam nama Yesus. Maka Tuhan berkati setiap umat Tuhan. Berkatilah Tuhan, bukan hamba yang memberkati, tetapi Engkau Bapa, dalam nama Yesus, Allah Abraham, Ishak, Israel, yang memberkati umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberikan kemenangan yang menyertai, sebab Tuhan yang memberkati dan melindungi kami dan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu aktivitas kami, sepanjang bulan Februari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kesehatan panjang umur, kami memuliakan nama Tuhan. Kami melihat terobosan, kami melihat kemuliaan, kami menerima berkat-berkat Tuhan, kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Maju terus dalam Tuhan. Shalom.